Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Ini doa kami. Memuliakan nama-Mu. Mari sembah Yesus. Kita sembah Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan di pagi ini. Ya, selamat datang Ibu Elis Atta dari Kota Parepare, sudah bersama dengan kita ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dan doa ini akan dinaikkan ya oleh sahabat terkasih kita. Haleluya. Oke. Ibu Wace dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebelum kita mendengarnya ya. Ya, silakan Bu Wace. Tuhan, terima kasih pagi ini. Amin. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, Yes. Engkau yang singkapkan semua firman-firman yang daripada-Mu, sehingga kita semua mengerti maksud-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Wace dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Wace. Ya, semangat ya. Oke. Oke, nanti setelah firman Tuhan, doa untuk peneguhan firman akan dinaikkan ya. Kita undang Ibu Elis Atta dari Kota Parepare. Untuk sama-sama kita akan mendengarkan doa yang dinaikkan oleh Ibu Elis ya. Dari Kota Parepare, dan baik Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan yang indah sekali dan mengambil tema yaitu rahasia berada di puncak. Siapa orang yang tidak ingin berada di puncak ya? Semua orang kepingin itu selalu berada di puncak. Nah, untuk sampai ke puncak itu memang ada prosesnya, mulai dari paling rendah, paling bawah, kemudian naik, semakin tinggi, sudah di tengah-tengah, naik lagi semakin tinggi, sampai akhirnya berada di puncak. Nah, saudara, ini adalah keteladanan Yesus Kristus, dan kita akan belajar sama-sama sampai Yesus itu dia sampai ada di final ya, sampai di puncak, benar-benar dia lakukan itu. Mari kita lihat dulu. Haleluya, untuk firman Tuhan, nats bacaan Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 9, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ya, nats Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Amin. Ini adalah Yesus Kristus. Pada waktu dia mati di atas kayu salib itu, dia sedang berada di puncaknya dari karya keselamatan, saudaraku ya. Yesus berada di puncak dari segala kehendak Tuhan, yaitu dia mati di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat apa saudaraku? Sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus. Jadi tadi saya katakan untuk sampai ke puncak itu memang lewat proses, saudaraku ya. Diproses sampai akhirnya dia berada di puncak, meskipun puncak itu adalah kematian, saudaraku. Tapi Yesus di situ sudah menang atas segala musuh-musuhnya, yaitu iblis dan segala kroni-kroninya, saudaraku. Memang untuk sampai ke sana sempat dicegah juga
dihalang-halangi, saudaraku ya. Termasuk juga salah satu muridnya yang bernama Petrus. Petrus menghalangi supaya Yesus jangan sampai di situ. Tapi memang atas kehendak Allah, Yesus lahir, dia hidup, dan dia melakukan karya keselamatan sampai dia berada di puncak, yaitu puncak daripada pernyataan kasih Allah kepada manusia berdosa, yaitu Yesus mati bagi segala dosamu dan dosaku. Supaya kita yang harus mati di sana, kita tidak mati lagi. Supaya lewat kematian Yesus, semua dosamu dan dosaku diampuni. Segala kutuk-kutuk kemelaratan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, sudah dia tebus, sudah dia selesaikan di sana. Amin. Haleluya. Saudara, pada akhirnya saya percaya ya, semua orang yang taat dan setia melakukan segala kehendak Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Saudaraku, dia akan dibawa ke dalam kemuliaan seperti Yesus ini, saudaraku. Pengorbanannya, kasihnya luar biasa. Itu benar-benar kita lihat terbukti sekali, saudaraku. Waktu Yesus ada di puncak, yaitu dia mati di atas kayu salib. Dia tergantung di antara langit dan bumi, di antara kedua orang berdosa, si penjahat yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Itu membuktikan bahwa dia menunjukkan kasihnya kepada kita sekalian. Amin. Supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang kotor, yang najis, yang jijik disucikan, dibersihkan, saudaraku ya. Kita yang lemah dikuatkan, kita yang miskin oleh kematian Yesus ini kita diperkaya, saudaraku. Kita yang dalam keadaan putus asa, kita diberikan pengharapan baru. Kita dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, kita mendapatkan kelegaan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, untuk memahami berada di puncak, rahasia berada di puncak, kita akan lihat dulu. Ini kita akan dapat lihat terdapat dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai 30. Haleluya, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, tentu kita akan pelajari bersama-sama. Paling tidak ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia berada di puncak. Kalau saudara ingin mengetahui bagaimana rahasia itu berada di puncak, itu ada prosesnya, tadi sudah saya katakan ya. Nah, dan siapakah orang yang mengetahui rahasia berada di puncak? Dia adalah orang yang memahami. Memahami bagaimana, saudaraku? Yang pertama, dia memahaminya begini, saudaraku ya. Setelah penerimaan dari kasih Tuhan Yesus, dia tahu segala sesuatu telah selesai. Nanti saya akan sampaikan maksud dari ayat ini. Kita lihat dulu Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Amin. Amin. Ini salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib. Aku haus, saudaraku ya. Nah, kita lihat ayat ini tentu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, saudaraku. Perhatikan baik-baik ayat ini, Yohanes 19 ayat 28 berkata, sesudah itu apa yang terjadi? Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Sesudah itu berarti ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, saudaraku ya. Peristiwa sebelumnya di ayat sebelumnya itu, saudara, pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, di puncak itu, saudaraku, dia melihat, saudara yang kasih Tuhan, ada murid yang dia kasihi, yaitu Yohanes. Dan dia berkata kepada Yohanes, Yohanes, inilah ibumu, ya. Yesus memperkenalkan Maria sebagai ibu kandung Yesus kepada Yohanes, dan Yohanes menerima Maria sebagai ibunya. Dan Yesus juga berkata kepada ibunya, yaitu Maria. Yesus bilang, ibu, inilah anakmu, yaitu Yohanes. Dan Maria juga menerima Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini sangat berbahagia, saudaraku. Kalau dia mengerti akan kasih yang saudara Tuhan berikan kepada dia, dan dia mau menerima kasih daripada Tuhan Yesus itu, sehingga dia bisa mengasihi,
mengasihi anaknya, dia bisa mengasihi ibunya sebagai orang tua. Jadi ini yang pertama, saudaraku, untuk berada di puncak itu tanda yang pertama itu orang mengalami penerimaan. Dia menerima kasih Tuhan Yesus Kristus yang tahu segala sesuatu telah selesai. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, disitulah dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, tidak ada lagi permusuhan, dan disitulah dia memperdamaikan akan seorang ibu dengan seorang anak, saudaraku. Soalnya dalam Tuhan Yesus terkadang, saudaraku, kasih seorang ibu kepada anak itu tidak bisa luntur, saudaraku, ya. Bagaimanapun marahnya, bagaimanapun jengkelnya, bagaimanapun dendamnya, bagaimanapun sakit hatinya, namanya seorang ibu yang melahirkan tidak bisa melupakan anaknya, ya. Demikian anak yang dilahirkan juga tidak bisa melupakan seorang ibu. Itu secara jasmani. Nah, dalam konteks ini memang Maria dengan Yohanes murid Yesus ini memang berbeda, ya. Bukan anak kandungnya sendiri, bukan ibu kandungnya sendiri. Tetapi lewat kematian Yesus, saudaraku, mereka saling menerima, saudaraku. Penerimaan dari kasih Yesus itu penting sekali. Saudara, kalau hari ini ada yang sedang bermasalah dalam hal kasih kepada anak, kasih kepada ibu, saya berdoa supaya lewat kematian Yesus, kasih seorang anak kepada ibunya, kasih seorang ibu kepada anak dipulihkan kembali. Jadi Yesus tahu, ya, perhatikan ayat ini. Sesudah itu karena Yesus tahu hati seorang ibu, Yesus tahu hati seorang anak yang dalam pergumulan, saudaraku, dalam persoalan, dan lewat kematian Yesus ini mereka saling menerima, ya. Meskipun secara jasmani bukan ibu kandungnya, bukan anak kandungnya, tapi saling menerima, saudaraku. Karena Yesus itulah adalah anak kandung dari Maria yang melahirkannya, ya. Yohanes bukan, tapi lewat kematian Yesus, Maria bisa menerima Yohanes, dan Yohanes bisa menerima Maria, saudaraku, ya. Tadi malam sudah saya sampaikan itu. Ini penting, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga hidup ini benar-benar orang merasa dia bahagia sekali. Dia bahagia kenapa? Karena dia sedang berada di puncak. Itu rahasianya, saudaraku, ya. Rahasia berada di puncak. Bersama dengan siapa? Bersama dengan kasih Tuhan. Akan memampukan saudara bisa berada di puncak. Tanpa kasih Tuhan, saudara merasa seolah-olah saudara itu belum sampai di puncak. Saudara masih merasa seolah-olah saudara masih dalam keadaan pontang-panting, saudaraku. Dalam keadaan benar-benar pergumulan yang berat. Dan saya percaya lewat kematian Yesus ini kasih seorang ibu, kasih seorang anak dipulihkan, ya. Mungkin ada masalah di antara anak kandung, di antara ibu kandung atau anak angkat atau ibu angkat, saudaraku. Kasih mereka dipulihkan kembali. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Siapakah orang mengetahui rahasia berada di puncak? Ini yang kedua. Orang mengetahui rahasia berada di puncak, dia adalah orang yang ini, saudaraku, memiliki ini perlakuan kasar. Bagi Yesus itu tidak manusiawi, ya, itu tidak dibalas dengan yang jahat. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 29. Yohanes 19 ayat 29. Disitulah ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, orang yang berada di puncak itu, saudaraku, meskipun dia mendapat perlakuan kasar, ya, ini seperti yang Yesus alami, saudaraku, perlakuan kasar bagi Yesus yang tidak manusiawi itu tetap tidak dibalas dengan yang jahat. Saudaraku, lihat, ya, orang-orang yang sadar ketika Tuhan membawa dia atau hendak membawa dia ke puncak itu, dia ketika diperlakukan dengan kasar, dengan tidak baik, dia tidak membalas, saudaraku, perlakuan yang kasar itu dengan yang jahat, saudaraku. Contohnya Yesus ini, saudaraku. Pada waktu Yesus berkata di ayat sebelumnya, ayat 28, dia bilang, aku haus. Dan tiba-tiba prajurit-prajurit Romawi, mereka mengambil bunga karang itu yang ada bekas anggur asam itu, dan mereka cucukkan, mereka masukkan di dalam mulutnya Yesus, saudaraku. Ini satu perbuatan kasar yang tidak manusiawi, saudaraku, ya. Saudara-saudara, Yesus sudah menderita, sudah dipaku, sudah disalibkan, sudah diberikan mahkota duri, bahkan lambungnya sudah ditusuk, saudaraku. Itu benar-benar betapa perihnya. Wow, bahwa mereka tidak sampai di situ. Mereka waktu dengar Yesus berkata, aku haus. Mereka ambil itu, saudara, bunga karang, dan mereka celupkan
di dalam tempat anggur asam dan mereka masukkan dalam mulutnya. Itu lebih perih lagi, lebih sakit lagi. Tapi Yesus tidak membalas, saudaraku. Nah, orang-orang yang mengerti ketika dia berada di puncak itu, dia tidak akan pernah, saudaraku, membuat rencana untuk membalas kejahatan yang diperlakukan orang kepada dirinya, saudaraku. Tapi kalau orang itu belum berada di puncak, saudaraku, dia pasti ingin melakukan kejahatan, dia pasti ingin membalas yang jahat dengan yang jahat. Padahal Alkitab berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. So, saya lihat ya, Yusuf itu luar biasa ya. Yusuf itu anak dari Yakub, dan Yakub punya anak, ada 12 orang anak, salah satu Yakub. Yakub diperlakukan tidak baik, saudaraku. Ya, dia dibenci saudara-saudaranya gara-gara dia ceritakan mimpinya, saudaraku. Dan memang ini butuh waktu untuk proses itu bisa terjadi, bisa terwujud, bisa tergenapi, saudaraku ya, bisa terrealisasi. Nah, prosesnya apa, saudaraku? Dia dibenci, dimusuhi saudaranya. Kemudian akhirnya dia dibuang, dimasukkan dalam sumur. Setelah dalam sumur mereka keluarkan dia, mereka jual dia kepada kafilah di Mesir, dan ketika dia dibawa ke Mesir dijual, suatu Yusuf bekerja di salah satu bosnya, majikannya bernama Potifar. Sudah kerja dengan baik, Yusuf akhirnya difitnah oleh nyonya rumahnya ini. Karena Yusuf tidak mau melayani, mengikuti nafsu birahi dari nyonya rumahnya ini. Setelah itu Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, saudaraku. Di penjara Tuhan serta Yusuf, sehingga akhirnya apa yang terjadi, Tuhan buat Yusuf berhasil di dalam setiap apa yang dia lakukan. Sehingga ketika dua temannya itu bermimpi dan Yusuf bisa mengartikan mimpi mereka, dan ternyata mimpinya itu terjadi, ya terwujud seperti yang mereka mimpikan itu. Yang juru roti digantung, dihukum mati, yang juru minum dikembalikan pada posisi yang semula. Saudara, sampai akhirnya dua temannya ini, mereka melupakan Yusuf yang sudah membantu mereka mengartikan mimpi mereka itu. Yusuf berkata, ingatlah aku. Ternyata mereka tidak ingat akan kebaikan Yusuf. Mereka lupakan Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan orang yang setia pada Tuhan. Amin. Yusuf orang yang setia pada Tuhan. Nah, untuk dia sampai ke puncak, belum selesai sampai di situ. Sampai suatu hari Firaun bermimpi, saudaraku. Dan itu membuat Firaun tidak tenang, gelisah, hatinya tidak bisa tidur, saudaraku. Sepanjang malam hatinya gelisah. Lalu akhirnya dia mulai bilang kepada orang-orang pintar, orang-orang hebat, siapa yang bisa mengartikan mimpinya ini, maka dia mendapat hadiah. Tapi kalau dia tidak bisa mengartikan mimpinya, dia akan dihukum mati. Dan pada waktu itu Firaun ingin menghukum mati semua orang-orang pintar di Mesir. Saudara, orang-orang berilmu, bahkan sempat orang-orang paranormal, apa segala macam dukun-dukun akan dihukum oleh Firaun. Dan ketika itu ada orang yang beritahukan kepada Firaun bahwa ada yang bisa mengartikan mimpinya, yaitu Yusuf. Dan singkat cerita, ketika Firaun bercerita tentang makna mimpinya, Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, saudara. Dan akhirnya Firaun kaget sekali. Sehingga Firaun bilang, kita tidak akan bisa menemukan orang seperti Yusuf ini. Orang ini luar biasa. Ini roh para dewa ada pada dia. Sehingga apa? Firaun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Jadi Firaun itu menjadi raja, menjadi presiden, kepala negara. Nah, Yusuf ini orang kedua, menjadi kepala pemerintahan. Urusan logistik, urusan ekonomi, keuangan, segala macam, urusan negara itu urusan Yusuf. Diserahkan pada Yusuf. Luar biasa, Bapak Ibu. Selain kasih Tuhan, sehingga pada waktu dalam keadaan kelaparan, semua orang datang menghadap Yusuf. Mereka memberikan gandum, memberikan makanan, saudaraku. Dan akhirnya Bapak Ibu, Yusuf mengumpulkan makanan itu timbunan banyak sekali. Sehingga satu hari di tempat asal orang tuanya, saudara-saudaranya datang ke Mesir, mereka ingin membeli gandum, mereka menghadap Yusuf, saudaraku. Dan itu terjadi, Yusuf tidak membalas kejahatan. Nah, saudara lihat ya, orang yang mengerti bahwa Tuhan akan bawa dia ke atas puncak, puncak kebahagiaan, puncak kejayaan, maka dia tidak akan berniat untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Pagi hari ini siapa yang mau dibawa ke puncak, lambaikan tangan. Nah, jangan ya merencanakan kejahatan, membalas yang jahat dengan jahat. Jangan, saudaraku, supaya kau benar-benar bisa berada di puncak. Ya, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, rahasia berada di puncak. Siapakah orang yang memahami bahwa dia akan berada di puncak? Nah, yang ketiga, dia memiliki yang ketiga ini, saudaraku. Ya, rahasia yang ketiga ini yaitu pencapaian puncak dari karya keselamatan Yesus di salib sudah selesai. Jadi tercapai, saudaraku, ya, tercapai apa yang menjadi harapan Yesus untuk berada di puncak
dari karya keselamatan Yesus di salib itu sudah selesai. Kita lihat ya, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Sesudah Yesus meminum anggur asam. Siapa di sini pernah meminum anggur asam? Enak apa enggak? Asam kecut ya. Waduh, mungkin pasti matanya kedip-kedip, saudaraku ya. Matanya ketutup rapat-rapat, saudaraku. Mulutnya sudah kombat kamit karena saking asamnya itu, saudaraku ya. Apalagi kena di bagian yang luka-luka di dalam. Aduh, itu sakitnya minta ampun, saudaraku ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. As finished. Saudara yang kasih Tuhan, jadi selesai sudah, saudaraku. Puncaknya Yesus berada di situ. Jadi pencapaian puncak dari karya keselamatan Yesus di salib itu sudah selesai. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ketika engkau mengerti bahwa Tuhan bawa engkau ke puncak, berarti itu sudah selesai ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan, jangan kita iring Tuhan setengah-setengah, kita iring Tuhan sampai benar-benar selesai, saudaraku. Sampai akhir hidup kita, kita tetap setia pada Tuhan. Saya berdoa, semua yang hadir pada pagi hari ini, ikut Tuhan sampai di puncaknya. Sehingga sampai Tuhan datang kali, engkau dan saya didapati setia dan kita bisa beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Yesus berkata sudah selesai. Apa yang diselesaikan di sana? Dia selesaikan semua hutang-hutang dosamu yang engkau dan saya tidak bisa pernah membayar ya, sampai kapanpun dengan uang berapapun tidak akan pernah bisa ya, saudaraku. Kalau ternyata hutang dosa bisa dibayar, maka orang-orang kaya saja yang bisa diberi kesempatan mendapat anugerah keselamatan. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin yang tidak punya uang? Berarti mereka tidak bisa diselamatkan. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah mati menumpahkan darahnya di atas kayu salib, saudaraku. Itu harganya yang paling mahal, saudaraku. Lebih mahal. Dia tebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Darah Yesus terlalu mahal, saudaraku. Ada salah seorang dokter berkata, kalau sekiranya ada orang-orang selaku yang punya kekayaan yang begitu banyak ya. Kalau sudah tahu orang kaya nomor 1 di dunia saat ini siapa? Yang punya pabrik Tesla itu, selaku ya. Tesla itu yang memproduksi mobil-mobil listrik itu, selaku. Elon Musk, selaku ya. Dia yang punya juga untuk pesawat ruang angkasa, selaku. Itu Elon Musk itu orang terkaya nomor 1. Memang sebelumnya itu, selaku, adalah seorang yang bernama selaku dia Jeff Bezos ya. Jeff Bezos ini orang kaya yang punya Amazon itu. Selaku persaingan begitu ketat sekali. Ya belum lagi ada yang punya Google seperti Bill Gates, yang punya Facebook seperti Mark Zuckerberg dan lain-lain sebagainya, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, kalaupun ada orang-orang kaya ini yang punya harta, tidak akan mampu bisa menembus, membeli orang-orang berdosa yang saudaraku, yang Yesus mati tebus mereka, saudaraku. Darah Yesus terlalu mahal, saudaraku ya. Karena itu mari kita hargai pengorbanan Yesus dengan apa untuk membalas kasih Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Bagi orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan, dia tahu Yesus haus ya. Yesus tahu haus supaya apa? Supaya kitab suci itu digenapi. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Amin. Amin. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang kitab suci tulis? Yesus bilang apa? Aku haus. Jadi ini ada di dalam perjanjian lama, saudaraku ya. Itu juga digenapi dalam perjanjian baru. Yesus berkata, aku haus. Jadi semua digenapi ya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi Yesus datang menggenapi semua firman yang Tuhan sudah bicarakan
dan ditulis oleh para nabi di perjanjian lama, dan itu digenapi di dalam diri Yesus. Haleluya. Jadi semua nubuatan-nubuatan, semua firman yang disampaikan, saudaraku, sudah 99% digenapi. Tinggal masih sedikit lagi yang akan digenapi, yaitu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dan itu yang sedang kita tunggu, saudaraku. Soal nubuatan tentang perang sudah terjadi, ya. Tadi saya baru lihat ini akan terjadi perang nuklir antara negara-negara yang berkuasa, dalam hal ini Amerika dan Rusia, saudara-saudaraku, ya. Karena perang antara Rusia Ukraina, saudaraku, ini memang sudah menjadi penggenapan firman Tuhan. Kalau terjadi peperangan maka ada kelaparan, saudaraku. Itu harga-harga barang sembako naik di pasar, orang akan mengalami kesulitan untuk membeli bahan makanan, saudaraku, ya. Itu mengerikan sekali. Belum lagi terjadi bencana alam, saudaraku, bencana gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, wow, mengerikan, tsunami, itu ngeri-ngeri, saudaraku. Nah, karena itu memang ini menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi hal-hal yang heboh ini, dahsyat sekali, saudaraku. Pada waktu pandemi, saudaraku, ya, orang isukan virus corona dan sebagainya, itu orang mati, Bapak Ibu sekalian, bahkan disuntik mati, saudaraku. Sebetulnya orang belum waktunya mati, disuntik mati, saudaraku. Ini mengerikan. Dan memang kita perlu berdoa untuk hal-hal yang terjadi di kemudian hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, namun kita tetap setia, ya. Ikut Tuhan dengan setia, Bapak Ibu, supaya Tuhan bisa menggenapi janji firman-Nya dalam hidup kita, dan kita bisa diselamatkan Tuhan, ya. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang akan datang, semua orang-orang yang setia pada Tuhan, mereka akan terpelihara hidupnya. Contohnya seperti Yusuf, ya, Tuhan persiapkan dia untuk bisa memelihara bangsanya, yaitu orang tuanya dan saudaranya. Amin. Ya, Tuhan pun akan pelihara kita semua di masa-masa kelaparan, masa-masa sulit, asal engkau tetap setia pada Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara yang lain, dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang dia lakukan adalah menyakiti Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, Yohanes 19 ayat 29. Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Amin. Lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ini satu perbuatan yang tidak sopan, kasar, tidak manusiawi, ya. Perbuatan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini dilakukan oleh orang-orang berdosa. Namun kita semua sebagai orang percaya taat pada firman, tentu semua kita ingin untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan? Pagi ini siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan, lambaikan tangan, saudara bisa kirim di depan layar monitor, saya bilang saya mau. Amin. Haleluya. Sebagaimana tadi pujian yang tadi kita nyanyikan, ya. Wow, Ibu Elis Atta. Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, Bu Elis Atta. Kita berdoa supaya Tuhan tolong Bu Elis Atta. Itu baterainya tinggal 1%, ya. Oke. Haleluya. Bisa dicas aja, Bu. Nggak apa-apa. Oke, saudara kasih Tuhan. Kita berdoa supaya semua kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara pelajari orang yang mengerti rahasia berada di puncak, dia hanya punya satu keinginan, kerinduan, satu harapan, satu impian, dia hidup untuk menyenangkan Tuhan, saudaraku. Kalau ku hidup bagimu, ya. Dan dia hidup untuk menyenangkan Tuhan. Seperti Yesus menyenangkan Bapaknya, dia taat akan perintah Bapa sampai dia mati di atas kayu salib. Itu adalah cara dia memuaskan hati Bapa, saudaraku, ya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia adalah orang yang menghormati kematian Yesus, sang penebus dosa, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Amin. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudaraku. Jadi artinya Yesus benar-benar mati, saudaraku. Ketika dia menyerahkan nyawanya, ada di bagian yang lain, Alkitab berkata, dan ketika Yesus bilang, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Tiba-tiba Yesus menundukkan kepala, dan itulah benar-benar Yesus mati, ya.
Jadi dia menghembuskan nafas terakhir di situ. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita lihat bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, dia menghormati kematian Yesus, ya, sang penebus dosa itu. Nah, bagi orang-orang berdosa, mereka menganggap bahwa kematian Yesus ini suatu kegagalan, ya, suatu kehinaan, suatu. Namun bagi kita sekalian, saudara, itu justru puncak kemenangan Yesus ada di situ. Lewat kematian Yesus ini, saudara dan saya dilepaskan, dibebaskan dari segala ikatan roh jahat, dari semua ikatan dosa, segala ikatan roh nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk kegagalan, ya saudaraku, kutuk kebangkrutan, dilepaskan, saudaraku, dari kutuk sakit penyakit itu luar biasa lewat kematian Yesus itu. Amin. Puncaknya ada di situ, ya. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa sekali lagi buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Lukas sekali lagi berdoa, karena tadi Bu Elis, ya, itu HP-nya low bat, ya. Oke. Ya, mari kita bisa dalam doa. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami boleh menerima berkat firman-Mu yang baru melalui kehidupan kami. Rahasia berada di dalam puncak dalam kehidupan kami. Kami harus tetap selalu percaya akan kuasa pertolongan mujizat-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Apa yang sudah Engkau genapi akan janji firman-Mu bagi kami. Kami imani, yakin, percaya bahwa kami terima dari Tuhan. Bahwa kami akan menerima kesembuhan, pertolongan, campur tangan pembelaan dalam kehidupan kami. Dan kami imani, yakin, percaya bahwa dosa-dosa, kesalahan, dan pelanggaran dalam kehidupan kami sudah ditebus ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami imani, yakin, percaya kami akan menerima puncak keberadaan dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, yang tetap untuk selalu taat dan setia kepadamu, dan melakukan seluruh perintah firman-Mu dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya, berkati Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati hari di dalam ibadah-ibadah Zoom online ini, baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Kiranya Kau terus memberikan, tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terlebih lagi juga diberikan umur panjang, sehat, segar selalu di dalam kehidupannya hari-harinya. Biarlah dia Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, banyak semakin jiwa percaya kepadamu ya Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati istri dan anaknya, berkati keluarga besarnya Pastor John Sarbunan. Demikian pun juga kami, anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau lawat kami ya Tuhan, satu persatu. Kami percaya kuasa, mujizat-Mu, pertolongan, pembelaan, penyertaan-Mu selalu ada setiap hari buat kami selalu baru. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami buat firman-Mu yang di pagi hari ini dan sudah kami terima. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman sudah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya. Oh, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini buat kita semuanya, supaya bagaimana kita mendapatkan kehidupan kita rahasia berada di dalam puncak keberhasilan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus selalu yakin dan percaya bahwa apa yang sudah digenapi oleh Tuhan, janji Tuhan itu semuanya tergenapi. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir datang ke dunia ini untuk menebus dosa, segala pelanggaran dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita sudah ditebus dan kita harus hidup kembali, hidup suci, kudus, untuk tetap selalu dalam tata kesetiaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Pastor John, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, karena firman ini tetap terpatri dalam hati, dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita harus menjadi pelaku firman yang hidup. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Pastor John. Praise the Lord, sama-sama. Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putri Rai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Iya, terima kasih Pak Lukas. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik
Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Yes. Epeleting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah Yes. pembawa rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus Yes. memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan. I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai bersama terima keluarga kasih, ya Sidoarjo. Bapak Pendeta John. Tetap semangat Amin. Joyce. Saya kembalikan Amin. ke Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Ibu Joyce yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama suami dan anak-anak semuanya yang ada di Sidoarjo. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Kesha Willichan dari Hong Kong. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Kesha. Ya, terima kasih Pak Lukas waktunya yang sudah diberikan. Shalom Pastor, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bu Kesha. Kita sama mendengarkan info pengumuman gereja CLCC. Bersembahku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin.
Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Setisi 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Setisi 0813-30692929 atas nama Pastor Marius Johannes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Jum pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja Setisi dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Jum online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, dan komen, share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Setisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 sudah selesai, tanggal 12 bulan 9 2023, Oma Nana, Laitimia dari Sidoarjo, tanggal 30 bulan 9 2023, Evangelis Dr. Anda ADJ GLP dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Nini Sulistiawati di nomor HP 085964777805. Demikianlah info Gereja Setisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia Willy Chan. Iya, sama-sama Pastor. Saya kembalikan Amin. Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Bu Kesia Willy Chan yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Willy Chan di pelayanannya di Hong Kong. Terima kasih. Amin. Oh, haleluya. Dan Amin. kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa berkat dari Pastor John Sarbunan. Sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah di mana memimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kita percaya semuanya berjalan dengan baik. Dan kita imani, yakin, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat buat kita. Kita imani, yakin, percaya bahwa pertolongan itu tepat, indah pada waktunya buat kita semuanya. Apapun, setiap pergumulan, permasalahan apapun di dalam kehidupan kita masing-masing, kita selalu mengimani, yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah terlalu banyak menolong kita pada waktu-waktu lalu. Kita percaya bahwa hari ini pun, esok, lusa, dan selamanya, Tuhan Yesus akan tetap menolong dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita tetap semangat, Amin. Amin. maju terus bersama Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara dan segala apapun bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kehadirannya Ibu Huace. Maju terus bersama Tuhan Yesus, bersama keluarganya. Dan juga terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut di dalam pelayanan tadi pagi hari ini, yaitu Ibu Joyce. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama keluarganya yang di Hong Kong, dan juga kepada Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong. Terima kasih, memberkati di dalam pelayanannya, maju terus bersama Tuhan. Ya, dan terima kasih juga kepada Ibu Sinta, Adik Cindy,
Johan, James. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Demikian juga kepada Pastor John yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Terima kasih, dan saya kembalikan kembali kepada Pastor John untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya. Saya persilakan Pastor John. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang menopang engkau, Tuhan yang menggendong engkau, Tuhan yang menuntun langkah-langkahmu, Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang menguatkan engkau, Tuhan yang memberi engkau kemenangan di hari-hari ini. Bahkan Tuhan engkau. Di dalam nama Yesus, jangan susah hatimu, tetap percaya. Dia sanggup memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah menyenangkan Tuhan. Maka engkau akan lihat ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan terjadi dalam beberapa waktu dekat ini. Kami doakan untuk Ibu Kesia Wilichan, untuk visanya Tuhan dalam prosesnya di kantor imigrasi, biarlah cepat, oh Tuhan turun, kami doakan Tuhan mempermudah, Tuhan memperlancar semuanya, sehingga Ibu Kesia dapat bekerja lagi. Kami doakan untuk tempat pekerjaan yang baru, untuk bos yang baru, Tuhan berikan mereka hati yang penuh kasih dan mengasihi Ibu Kesia, sehingga Ibu Kesia dapat bekerja dengan maksimal, sehingga pada waktunya bahwa Ibu Kesia juga berada di puncak. Tuhan, kami doakan pakai dia menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, meskipun dia jauh dari sanak saudara, famili keluarganya di Indonesia, tapi kami percaya di dalam Tuhan dia ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, semua doa dan harapan impiannya Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab, dan Tuhan sudah menuntun langkah demi langkah, berjalan dalam kepastian, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam kuasa, berjalan di dalam pengharapan, dan pengharapan akan masa depan yang penuh harapan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, Tuhan mencukupi segala sesuatu, Tuhan berikan hati yang terus, hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat, Tuhan menjauhkan daripadanya hati yang keras, memberikan hati yang terus untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan pakai dia menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan juga untuk Pak Lukas yang sudah memimpin sebagai host di pagi ini. Tuhan berkati pelayanannya, kegiatan aktivitasnya, untuk rencana, untuk apa yang dipercayakan pekerjaan yang dipercayakan Pak Lukas untuk menjual hotel. Kami doakan supaya Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang terbaik dan memuaskan, sehingga orang-orang kunci yang bersama Pak Lukas, sehingga terjadi negosiasi, tidak ada lagi pembatalan, tidak ada lagi penundaan, semua dipermudah, diperlancar, semua dokumen-dokumen surat semuanya, sehingga pada waktunya Pak Lukas pun dapat menikmati apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih, Tuhan tolong untuk semua pergumulan-pergumulan yang sudah didoakan. Kami percaya satu persatu sudah Engkau selesaikan, Engkau dengar, sudah bekerja mendatangkan kebaikan bagi Pak Lukas. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan sembuhkan juga Om Manana, Tuhan tolong adik Kesia Temi, putrinya yang sementara menyelesaikan studinya. Kami berdoa supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk Ibu Joyce Putirai bersama Pak Umar suaminya, bersama dengan anak mantu cucu, Tuhan sertai lindungi mereka semua. Kami doakan terus kasih suami istri, kasih anak orang tua, menantu mertua. Oh Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Pulihkan kesehatan Bu Joyce, kesehatan Pak Umar. Tuhan berikan panjang umur. Dan Tuhan untuk rencana pekerjaan Pak Umar, untuk pekerjaan yang dari Banjarmasin, semua dapat berjalan dengan baik. Kami doakan semua yang menjadi impian, harapan, niat hati, kerinduan, Tuhan mendengar, menjawab, dan Tuhan mewujudkan itu semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan berikan Pak Umar juga Bu Joyce hati yang baru, hati yang taat, hati mencintai Tuhan di atas segalanya, menjauhkan padanya hati yang keras. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Wace yang hadir pagi ini bersama dengan suaminya Pak Kim Sun. Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap permohonan doanya. Dengar baik-baik, hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Asal engkau terus tetap setia, engkau terus mengasihi Tuhan Yesus. Engkau akan lihat satu persatu persoalanmu terselesaikan. Sehingga pada akhirnya Tuhan bawa engkau ke puncak, di mana itu yang menjadi harapan, impian, dan doamu. Semua didengar, dijawab, dan dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Uluran tangan kasih-Mu Tuhan menjamah Pak Kim Sun ya Tuhan,
sehingga dia boleh Tuhan beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, mari kasih anugerah dan pengampunan mengalir atas keluarga Ibu Wace, baik atas suami, atas istri, atas anak mantu, kasih mereka dipulihkan satu dengan yang lain, sehingga mereka benar-benar berada di dalam puncak kebaikan, puncak dari kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati juga Ibu Elis Atta, yang tadi Tuhan, dia sudah mengikuti kebaktian, namun karena satu hal, kondisi di sana Tuhan lampu mati dan baterainya lowbat, Tuhan tolong berkati dia bersama dengan keluarga di Tuhan Yesus, pare-pare Tuhan berkati dan jadikan mereka menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati Ibu Sinta dan anak-anak semua yang mengikuti kebaktian pagi ini, berkati mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan bagi kami hamba-Mu. Demikian juga kami doakan Pak Darmawan Lim SH yang juga terganggu kesehatannya, Tuhan pulihkan dia Tuhan, sembuhkan kesehatannya, sembuhkan keuangannya, ekonomi, bisnis, karirnya, bersama dengan Ibu Hana Nova dalam pelayanan. Tuhan berkati, pakai mereka menjadi berkat kesaksian dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan rencana pernikahan pada tanggal 2 Tuhan Desember, kami doakan semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk rencana pernikahan ya Tuhan Yesus, anak daripada Ibu Indriani, Feli bersama dengan Chris, Tuhan sembuhkan Chris, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Dan hari ini mereka akan adakan acara pertunangan, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Juga kami berdoa, Tuhan sudah sembuhkan Chris, Tuhan sudah sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sudah sembuhkan ya Tuhan Male, Tuhan sudah sembuhkan juga ya Tuhan ibunya yang berada di Lasem. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rosalin bersama Pak Bruri di Jerman, Tuhan berkati dan pulihkan kesehatan, pulihkan keuangan ekonominya di dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan Ibu Om Bia Kim, Ibu Ratna Marlina yang rumahnya akan dijual. Kami doakan supaya Tuhan penjualan rumah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan Ibu Nyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Kasihani dia, kami doakan juga untuk Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan kesehatannya, keuangan ekonominya, bisnis karir dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih semua yang sudah hadir pagi ini, kami percaya Tuhan mendengar doa dari anak-anak-Mu. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami teringat sahabat terkasih Ibu Weli Hukubun, sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan juga Pak Wahyu Hukubun. Tuhan rencana untuk naik ke anggota dewan, Tuhan tolong supaya perjalanan ke sana dimudahkan, dilancarkan. Rencana proyek yang ditangani, Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan baik di Papua. Tuhan berkati keluarga ini, berkati juga anak Arsenio, Tuhan sembuhkan dia tidak batuk-batuk lagi. Kami doakan ya Tuhan, Pak Wahyu Hukubun kesehatannya bersama dengan istrinya Ibu Sinta, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Stephen De Freitas, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia. Ibu Erna, Tuhan sembuhkan dia. Siapapun yang sakit pagi ini, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Mari saudara, kita angkat kedua tangan, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, memberkati kami semua, memberkati kebaktian nanti malam, memberkati kebaktian besok pagi, memberkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian juga sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau pakai kami semua menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Semua yang kami butuhkan, Engkau sudah sediakan yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah kami pikirkan, Tuhan kerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami pikirkan atau doakan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, bahkan terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pastor. Selamat Sama-sama pagi. Bu Kesia, Tuhan berkati ya. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Selamat Joyce, pagi. Bu Bu Wace. Joyce. Terima kasih Bu Lukas, terima Oke. kasih Bu Kesia. Salam buat Pak Kimsun, Bu Wace. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan. Saya percaya pada pagi hari ini diberkati kita semua. Terima kasih semuanya. God bless Ya, you Tuhan berkati Bu Wace. all. Salam buat Pak Kimsun ya. Dan anak-anak semuanya. God bless John, terima you. kasih. Tuhan Sama-sama Yesus Pak berkati. Lukas. Salam buat Oma Nana dan adik Kesia ya. Luar Oke, Tuhan biasa. Terima berkati. kasih. Tuhan berkati. Ya, Sayonara. Joy, salam buat Pak Umar ya. Sayonara, Ya, God Pak bless you. John. Bye-bye. Bye-bye. Amin.